Beberapa negara melaporkan tentang jumlah tingkat kasus virus corona yang cenderung menurun dan juga informasi bahwa North Korea atau Korea Utara kembali menembakkan misil, kurang lebih beberapa misil yang ditembakkan hari ini. Entah apa maksudnya ataupun tujuannya, dikala pandemi global sedang mewabah, North Korea atau Korea Utara justru bermain dengan misil. Wow, ini menjadi sesuatu hal yang cukup menarik. Apakah North Korea sedang merayakan sesuatu atau memang ini mengundang konflik horizontal antar negara Korea? Kita lihat untuk potensi berikutnya, mungkin saja akan ada perkembangan baru terhadap kondisi geopolitikal di tengah wabah virus corona tersebut. Of course, untuk gold kali ini, selamat untuk Anda yang sudah mengikuti saran ataupun rekomendasi kami dari buletin kuartal kedua kami, di mana top trade pick kita tentang gold yang juga target pertama adalah 1703. Tidak dirasa ternyata baru terbit di penghujung bulan Maret, lalu kemudian juga sudah muncul area yang sangat-sangat dinantikan, dan kemudian target profit pertama atau TP pertama justru sudah tercapai hanya dalam kurun waktu 2 minggu saja. Padahal semula target itu disetting kurang lebih untuk kategori medium term 3 ataupun 4 bulan ke depan. Tapi kita lihat potensi selanjutnya, apakah ini sudah selesai untuk mengalami kenaikan lalu kemudian turun, atau ini adalah new high atau kembali mencoba untuk kembali rally. Kali ini seperti apa yang saya janjikan kemarin tentang penjelasan setelah target dari cup and handle tercapai, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kategori principal Elliott wave yang pernah kita lihat juga hal tersebut dalam kenaikan yang terjadi di bulan November 2019. Apakah kali ini kenaikan akan sangat-sangat pantas dan layak untuk diikuti? Kita lihat potensinya, saya rasa ini akan sangat menarik untuk Anda juga simak ataupun bahkan mengambil kesempatan kala terjadi koreksi di kemudian hari. Kita lihat technical view untuk hari ini 14 April 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 14 April 2020 per jam 12:36 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini berada 17.14.80 setelah sebelumnya sempat spike hingga 17.24.90 dan area terendah adalah 17.11.90. Sesuatu yang cukup maksimal di sini adalah area open sama dengan area low untuk sementara waktu, sehingga kemungkinan potensi dorongan ke atas akan cenderung lebih dominan meskipun kita sekarang melihat area koreksi yang terjadi. Oke, dengan area Fibonacci retracement yang sudah saya hapus, karena menurut aturan teknikal, saat Fibonacci retracement menembus area 100%, maka saatnya kita hapus dan menggunakan Fibonacci expansion. Yang menarik, kurang lebih titik A-nya adalah di area 1450 ataupun 1455, lalu titik B-nya kurang lebih di area 146 atau 1643.60, dan area titik C kurang lebih ditarik dari area terendah 1569.40. Ini adalah awal April, di mana kala itu buletin kuartal kedua kami muncul di penghujung bulan Maret dengan running price masih di kisaran 1577 ataupun 1580. Selamat untuk Anda yang berhasil mengikuti ataupun membaca rekomendasi dari kami, dan kali ini kita akan lihat potensi selanjutnya, apakah target kedua 1787 tercapai apa tidak, atau bahkan bisa lebih, atau justru ini adalah pembalikan. Well, kalau dilihat dari technicalnya, candlestick di daily chart belum mengisyaratkan tentang bearish reversal, lalu kemudian saya layak untuk membuat area historical seperti demikian. Artinya 1703 akan menjadi area acuan kita setelah sebelumnya sempat menjadi PR yang cukup signifikan dalam kategori daily chart beberapa waktu yang lalu. Well, outlook dari global masih cenderung mendukung untuk gold, jadi saya rasa kenaikan pun masih akan sangat wajar terjadi, sehingga penurunan pun saya asumsikan adalah sebagai area penurunan yang cukup normal, sebagai area koreksi. Lalu yang sangat menarik di sini adalah grafik H4 yang pernah kita kupas tentang cup and handle. Ini adalah bagian cup, ini adalah handle, dan target adalah tercapai sesuai dengan ketinggian ataupun kedalaman bagian cup, dan ini yang saya dapatkan kurang lebih 1728. Artinya area tertinggi 1724.90 sudah nyaris tersentuh area target utama dari cup and handle kita. So kalau itu diasumsikan sebagai selesai, yes. Sementara ini saya fokuskan bahwa target itu adalah selesai. Tapi apakah sudah patut untuk melakukan sell on rally? Well, short term mungkin ya, tapi untuk outlook global ataupun outlook medium term saya tidak menyarankan untuk Anda melakukan sell sekarang, karena secara basic fundamental QE yang masih digelontorkan oleh Fed masih akan berlangsung cukup lama sampai kurang lebih keadaan stabil dan terutama terhadap pandemik virus global.
Apalagi Fed sudah menyatakan bahwa mereka tidak dalam keadaan tergesa-gesa untuk menarik kembali monetary easing yang sedang dilakukan. Well, of course, secara ideal, areal biru yang sebelumnya menjadi areal resisten, ini menjadi areal support kita untuk kategori medium term yang juga merupakan areal ideal untuk melakukan buy on dip sebetulnya, kurang lebih di areal 1698. Well, sangat jauh jika mengingat areal running price sekarang berada di 1712. Apakah kali ini akan tercapai atau tidak? Well, of course, itu kategori medium term yang sangat layak untuk dipertimbangkan menjadi areal buy. Dan tentunya, kalaupun misalkan ini Anda bisa lihat garis putus-putus yang saya gunakan dari kemarin, ini menunjukkan bahwa skalanya gold masih dalam uptrend, sehingga kemungkinan potensi penurunan pun saya rasa ini hanya dalam kategori koreksi ataupun let's say buy on dip. Lalu kemudian saya juga sempat mengatakan bisa saja setelah areal cup and handle justru emas akan mengikuti perhitungan berdasarkan konsep atau prinsipal dari Elliott Wave seperti yang pernah terjadi di November 2019 yang lalu. Kala itu berhasil melakukan spike di wave kelima. Dan kalau misalkan saya asumsikan setelah cup and handle ini adalah penembusannya, saya asumsikan wave pertama, maka ini adalah wave kedua. Dan yang terjadi kemarin hingga hari ini kenaikan berada di dalam wave ketiga. So kita ukur wave ketiga harus lebih panjang dari wave ke satu. Kalau saya gunakan kurang lebih patokannya dari awal penembusan bagian handle, maka ini adalah bagian wave pertama. Lalu kalau misalkan kita gunakan ukuran bahwa wave ketiga harus lebih panjang dan atau tidak mungkin lebih pendek atau tidak mungkin paling pendek, maka saya asumsikan wave 1 kurang lebih ukurannya akan saya gunakan sebagai wave ketiga. Dan wave ketiga ternyata dia betul-betul lebih panjang, artinya ini sudah memasuki kategori wave ketiga kita. So wave keempat adalah wave koreksi. Artinya kemungkinan wave koreksi tersebut akan tercapai kurang lebih kalau saya ukur tidak boleh, syaratnya adalah tidak boleh menyentuh atau tidak boleh lepas atau tidak boleh melewati ujung pangkal dari wave 1. Kalau saya menggunakan ini sebagai pangkalnya bisa, atau ini sebagai pangkalnya. Dan wave keempat berarti saya tinggal mengukur kurang lebih menggunakan Fibonacci retracement. Yang paling ideal adalah kemungkinan potensi tersebut tidak boleh melebihi areal 50% ataupun tidak boleh melebihi pangkal dari wave 1. So kita memiliki areal 1693 di 38,2%, lalu 1684,00 dan 23,6% yang terdekat 1705. Artinya dalam waktu dekat jika ada koreksi di area 1705 ataupun 1693 ataupun maksimum di 1684 itu masih merupakan area ideal untuk melakukan buy on dip kategori medium term, terutama untuk mengikuti Elliott Wave Principle, karena setelah wave keempat maka akan terjadi wave kelima yang kecenderungannya adalah extension atau melebihi areal pangkal dari wave ketiga tersebut. Well, untuk hari ini saya melakukan buy on dip di area 17.15 ataupun 17.17 dengan target pertama 17.22.20 ataupun 17.28.60. Tapi kalau Anda ternyata mendapatkan area lebih rendah di 17.05, maka saya sarankan area TP pertama Anda di area 17.12 dan TP kedua Anda kurang lebih 17.17. Dengan asumsi bahwa kemungkinan potensi jauh lebih rendah tapi juga jauh relatif lebih aman. Stop loss tentunya Anda harus gunakan. Untuk kategori strategi pertama yang saya gunakan stop loss di area 17.09. Tapi kembali lagi, jika Anda mendapatkan kurang lebih buy on dip di area 17.05, maka stop loss harus Anda sesuaikan dan juga demikian pula dengan target profit Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.